Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa nadaba ilaih wa harrama syifah wa wa'ada alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim وزد وكرم وعظم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratil Mukarramun, yang mulia para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para tuan-tuan guru, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, ustadz-ustadz dan kiai kita semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar bisa terus memberikan bimbingan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Host kita yang sungguh luar biasa, Ustadz Abey Gifran, yang semakin hari semakin ganteng aja. Allahu Akbar. Mudah-mudahan beliau istiqomah di dalam dakwah dan takwanya. Amin. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV dimanapun berada yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara rumah tangga, kita semuanya pasti ingin memiliki pasangan yang ideal, pasangan yang baik, pasangan yang soleh dan solehah, pasangan yang seiring seirama sehidup semati. Maka rumah tangga ini diberikan cara oleh Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad. Ketika kita ingin memilih jodoh, maka yang seperti apa? 4 hal yang harus kita kedepankan. Yang pertama, limaliha karena hartanya, wali jamaliha karena rupanya, wali nasabiha karena nasabnya, dan yang terakhir adalah wali diniha karena agamanya. Dan Rasul menekankan fazfariddin taribat yadaka. Pilih olehmu pasangan hidup yang mempunyai agama yang kuat. Agar apa? Ketika di dalam rumah tangga semuanya tertata, teratur, tersistematis dengan baik, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan insya Allah membawa berkah. Maka pentingnya untuk menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang harmonisasinya seiring seirama, selalu ada kasih sayang, cinta, ada mahabbah yang pada akhirnya akan memberikan ketenangan kepada dua pasangan yang mengarungi bahtera rumah tangga. Artinya apa? Di sini ada penekanan bahwa untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, yang sakinah, yang mawaddah, yang penuh dengan rahmah dan insya Allah bertambah berkah, maka ada hal yang harus diperhatikan. Apa? Suami istri yang pertama harus saling memahami, paham dengan sifat suaminya, istri paham dengan semua sifat yang terjadi dan ada pada suaminya. Suami pun sama, memahami apa yang ada di dalam diri istrinya, kekurangan tentunya, kelemahan pastinya. Sebab siapapun yang ketika menerima kelebihan, disitulah orang tidak jadi masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah kekurangan dan kelemahan pasangannya. Karena kalau tidak memahami, akhirnya terjadi sebuah rumah tangga yang tidak lagi harmonis. Rumah tangga yang pada akhirnya karam di tengah lautan. Ketika kita menyelami arung luasnya lautan dengan bahtera rumah tangga, ingin menuju pulau bahagia, tetapi dengan badai yang bernama tidak memahami, kita karam di tengah lautan dan pada akhirnya terjadi sebuah perpisahan. Ini kita tidak inginkan. Maka kita yang menjadi pasangan hari ini saling memahami dengan pasangannya. Ketika pasangan memiliki harta yang lebih, terlebih lagi kepada istri, suaminya punya harta yang banyak, harus diterima. Suaminya kekurangan harta, harus legowo. Sebab apa? Terjadinya pasangan hidup yang berpisah karena tidak bisa menerima kekurangan dan kelemahan dari ekonomi suaminya. Maka tegas para ulama mengatakan di sininya bahwa kita
dalam ingin rumah tangga yang saling memahami, maka disitulah nanti akan terjadi harmonisasi. Rumah tangga yang harmonis harus saling memahami. Sifat istri harus dipahami oleh suami. Suami harus memahami sifat istri sehingga terjadi saling asah, saling asih, saling asuh. Apa itu saling asah? Membina dengan kekurangan. Saling asuh, menerima dengan kelemahan. Saling asih, cinta walaupun penuh dengan apa yang tidak pernah kita jadikan manfaat. Kekurangan pasangan kita yang melakukan hal negatif, asal tidak melakukan hukum syara, asal tidak menindak hukum agama, maka itu kita harus bisa menerima. Jangan hanya menuntut kepada suami, jangan hanya menuntut kepada imam kita, kamu harus begini, kamu harus begitu. Akhirnya karena banyak permintaan, suami tidak sanggup sehingga terjadi pertengkaran. Gaji suami hanya sekian digit tetapi meminta lebih, dan ini kebanyakan terjadi di negara kita. Banyak istri yang menuntut suami sehingga mereka banyak menyalahkan daripada suami. Suami pun sama. Ketika ada pekerjaan rumah tangga, ada pekerjaan di rumah, jangan mentang-mentang pulang dari kantor, jangan mentang-mentang capek dari pekerjaannya lalu mereka tidak mau membantu, mereka tidak mau ringan tangan kepada pasangannya. Apa yang bisa dilakukan oleh suami melihat pekerjaan rumah, maka disitulah tugas suami harus memahami apa yang menjadi tugas istri. Gosok pakaian, ngepel lantai, nyuci baju. Kalau suami bisa, istri lagi repot, maka suami berhak dan wajib untuk membantu pekerjaan istrinya. Maka disinilah hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai kalian para istri, kalian adalah pakaian untuk suami, dan suami kalianlah pakaian untuk istri. Apa artinya? Kita saling membahu, kita saling menguatkan, kita harus saling mengerti di dalam memahami rumah tangga agar tidak terjadi percekcokan, tidak terjadi kesalahpahaman. Maka memahami inilah hal yang harus kita jaga, hal yang harus kita lestarikan untuk langgeng rumah tangga, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang harmonis. Yang kedua, rumah tangga agar harmonis apa? Jangan pernah tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak pasangan yang mohon maaf diberikan harta yang lebih. Istri jabatannya tinggi, suami punya kedudukan yang hebat, hartanya sudah miliaran, mobil mewah, rumah indah, bahkan sering pulang pergi rumah tangga kepada luar negeri. Dia selalu pelesiran ke luar negeri, tapi pada akhirnya tidak ada komunikasi yang baik. Karena apa? Karena tidak pernah berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya ibadah itu adalah menyatukan diri kita, menyatukan dua hati pasangan kita, dan menyatukan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk beribadah. Sujud tengah malam bersama pasangan kita, berdoa di waktu subuh dengan pasangan kita, sholat berjamaah dengan pasangan kita. Pasangan kita misalkan istri belum mengetahui agama, suami ajarkan. Begini loh sayang yang seharusnya kita kerjakan. Begini loh yang namanya kita rumah tangga. Kita bersujud meminta, mungkin kita kekurangan hari ini, tapi mudah-mudahan dengan doa kita Allah akan memberikan kita kelebihan harta. Kalau kita mungkin belum punya rumah, masih ngontrak, kita belum punya rumah tempat tinggal, kita masih menumpang di rumah orang tua, mungkin dengan ibadah kita akan diberikan oleh Allah rumah, walaupun berbagaimana caranya. Dan rumah tangga itu kalau jauh dari Allah, sekalipun hartanya banyak, sekalipun hartanya berlimpah, sekalipun mobilnya mewah, rumahnya indah, itu dinamakan istidraj. Yakin tidak akan ketenangan, tidak ada kenyamanan, dan tidak ada keamanan di dalam rumah tangga yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, tips cara bagaimana rumah tangga agar harmonis, kita harus baik menjaga hubungan kepada kedua orang tua kita dan mertua kita. Karena sejatinya yang namanya rumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati, bukan hanya menyatukan dua cinta,
tetapi rumah tangga lebih kepada menyatukan dua keluarga, karakter yang berbeda, adat yang tidak sama, disatukan di dalam mahligai rumah tangga sehingga kita harus saling menghargai. Kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, tatkala kita yang menjadi laki-laki, lalu kita menikahi seorang perempuan, kita tidak akur dengan ayah mertua kita. Seorang perempuan yang sudah dinikahi oleh laki-laki, lalu dia tidak akur dengan mertua perempuan, yang pada akhirnya bukan terjadi doa, bukan doa yang diberikan oleh mertua, tetapi sumpah serapah, sehingga pada akhirnya disitulah terjadi kemunduran, kemerosotan rumah tangga, tidak lagi harmonis, tidak lagi menjadi sakinah mawaddah warahmah, yang ada rumah tangga yang penuh musibah. Maka hari ini jadikan niat bahwa kita yang berumah tangga harus menjaga hubungan dengan Allah, harus menjaga hubungan dengan kedua orang tua, dan jangan pernah lagi kita lupa bahwa kita harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Yakin tatkala kita sudah menjaga hati dengan pasangan kita, lalu kita menjaga hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita menjaga hubungan dengan kedua orang tua kita, akan turun rahmat, akan turun berkah, akan turun ridho dari Allah, sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tentrem, adem, ayem, dan insya Allah tidak akan pernah kekurangan secara materi, tidak akan pernah kekurangan secara harta. Dan disitulah nanti timbul keberkahan, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita diberikan ketenangan, kita diberikan ketentraman. Karena apa? Karena kita sudah berusaha menjaga rumah tangga ini dengan penuh ketenangan, ketentraman, karena kita menjaga dengan hubungan kepada suami istri, kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjaga hubungan dengan orang tua. Jangan pernah kalian sakiti hati orang tua kalian yang ketika rumah tangga kalian sudah berpisah dengan orang tua dan kalian menjadi anak durhaka, jadi suami istri yang durhaka kepada mertua ataupun kepada kedua orang tua. Jadikan diri kita untuk senantiasa berusaha berbuat baik kepada orang tua sekalipun di dalam rumah tangga. Dan yang terpenting, istri jangan sering menyalahkan suami, suami jangan sering menyalahkan istri. Agar apa? Agar di dalam rumah tangga terjadi komunikasi. Jika ada pertengkaran, jika ada keributan kecil, komunikasikan dengan baik. Saya yakin rumah tangga yang seperti ini saling memahami, lalu dia akan saling mengerti, dan dia akan saling mencintai, dan pada akhirnya rumah tangga inilah yang disebut rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah, rumah tangga yang penuh dengan berkah. Dan insya Allah rumah tangga ini mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah guru, luar biasa, begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini. Guru, bagaimana kalau ada istri yang selalu membanding-bandingkan rumah tangganya dengan orang lain? Nah, ini awal dari malapetaka dalam rumah tangga, Ustadz. Waduh, apa? Dia mano mobilnya udah nambah lagi. Kita mah masih pakai motor. Gimana sih? Aduh, yang begini Ustadz, yang bakal terjadi awal keretakan rumah tangga. Keributan sering terjadi, dan pada akhirnya bukannya api disiram dengan air, tapi disiram dengan bensin. Semakin besar dan membakar, pada akhirnya semua akan terluka. Masya Allah, terima kasih guru. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan buat kita semua.